Halo, halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di hari ini, hari Kamis, tanggal 1 Februari. Kita mesti tiap hari mesti dihafalkan itu, jadi countdown ya Mbak Agi ya, karena ada beberapa, ini kan tanggal 14 Februari sudah di depan mata, dan saya kira ini banyak yang ditunggu-tunggu, dan ada sebenarnya juga yang ngaku calon presiden ini nggak sabar nunggu tanggal 14 Januari, 14 Februari supaya pengen segera kerja katanya gitu. Pede banget kalau menang satu putaran gitu ya. Iya, iya. Ya, seperti biasa, Anda berjumpa dengan kami dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Bersama kami, saya Hersu Beno Arif. Dan saya Gibeta senang sekali menjumpai Anda hari ini. Ini awal Februari, semoga menjadi bulan kemenangan, begitu ya Mas Ersu. Bulan perubahan juga untuk menjadi Indonesia lebih baik. Ya, meskipun tadi saya singgung Pak Prabowo ngaku nggak sabar lagi ya nunggu tanggal 14 karena dia ingin segera bekerja gitu. Oke, optimis banget sih kelihatannya. Selama ini ngapain? Selama ini nggak kerja apa ya? Iya, 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 iya. Oke, Hmm. saya usul kita apa ya topiknya yang akan kita bahas ini rame banget juga nih ya di kalangan netizen ya Mbak, tanggal 10 itu nanti. Terutama kan ada dua kampanye ya, kampanye di GBK itu Prabowo dengan Gibran, yang satu yang di JIS itu antara Amin, pasangan Amin ya, itu di JIS. Dan yang biasa seperti yang selalu menarik itu apa yang dilakukan oleh pasangan Amin ini ya, karena saya membaca di media, tapi kalau nanti coba Mbak Agi konfirmasi di media sosialnya nih, karena saya itu datanya data sekunder di media online ya. Itu katanya sudah ada semacam moment of truth itu antara 4 kelompok supporter, atau kalau di Bandung sebutnya bobotoh gitu, yang selama ini kalau ketemu itu selalu berantem tuh, apa Jakarta Persija Jackmania dengan bobotoh Persib Bandung, kemudian Aremania dengan Aremania dengan Persebaya ya, dengan bonek ya gitu kan, selalu wah ini kalau ketemu nggak aman. Tapi mereka ini kelihatannya sudah di media sosial udah mulai bikin janji mereka akan kumpul bareng bersama jadi ngibarkan bendera persahabatan, nggak ada musuh-musuhan lagi, dan yang menyatukan tuh Anies. Karena kampanye dari Amin pada tanggal 10 ini kalau terjadi, saya kira jadi fenomena yang luar biasa sekali ya. Kampanyenya saya sudah menyatukan itu Mbak Agi ya. Iya, betul sekali Mas Hersu. Jadi kita berharap sesuatu yang terbelah itu disatukan gitu. Mhm, Kita mhm. menginginkan pemimpin ya yang bisa menyatukan, jangan yang membelah-belah, yang membentur-benturkan satu sama lain. Kita tahu antara Bobotoh dengan Jakmania yaitu eh, selama ini terjadi apa ya Mas Hersu, perseteruan yang sangat-sangat Wah, kuat lah. parah lah sampai bisa korban jiwa itu ya. Ih, betul Ya, sampai ada ya. korban jiwa dan Nggak sebagainya. sama dengan Arek dan Aremania dan bonek juga begitu. Nah, ini Betul. kita akan jadi kita bahas yang pertama, dan kedua tentu yang terjadi di UGM kemarin ya, Civitas Akademika UGM itu jelas pukulan telak karena mereka membuat petisi bulat sumur gitu ya, dan yang mulai mengingatkan Presiden Jokowi untuk kembali ya ke jalan, mengingat janji dia sebagai kepada alma mater UGM dan juga rakyat Indonesia untuk menjalankan pemerintahan ini secara demokratis. Dan sekarang ini diikuti oleh, hari ini akan dilakukan oleh ini ya. Hari ini juga dilakukan oleh UI UI. ya, Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta. Jadi ini seru, dan ini kelihatannya bakal menular, ini kelihatannya ke kampus-kampus lain. Kalau kalau nggak ada kampus yang lain yang nggak terlibat, saya kira nanti mahasiswanya yang bergerak tuh, karena mereka pasti malu kalau dibilang kampusnya cemen begitu ya. Nggak bergerak ya. Ini luar biasa nih gerakan ini, dan dimulai dari UGM itu saya kira simbolisasi. Saya banyak protes kalau orang nyebutnya bahwa sebagai alumni UGM gitu, Pak Jokowi itu banyak yang protes. Saya kan ijazahnya palsu Mas Hersu. Ya saya kan cuma meminjam pernyataan daripada Civitas Akademika di UGM bahwa dia diakui sebagai alumnus dari UGM, tapi alumnus yang memalukan. Dan bersama dengan dia kan ada Menteri Sekretaris Kabinet yang jadi operator politiknya Pak Pratikno di situ. Jadi saya kira ini memang buat ya, Gibran, dan saya lihat kemarin Gibran hadir tuh Mbak. Jadi memang pas dia menjuluki sebagai alumnus yang memalukan, dan sekarang disupport oleh para profesor gitu. Oke, itu Mbak Agi. Iya, iya, betul sekali Mas Hersu. Jadi kemarin itu yang membacakan Profesor Kuncoro dari psikologi ya, dia Ya. guru besar dan kemudian juga di situ ada alumni begitu dan juga para dosen. Hmm. Eh,
Dan juga mahasiswa yang diwakili oleh Ketua BEM, Gibran ya, bukan Gibran tapi Ya. Gilbran Muhammad Nur. Ini luar biasa yang artinya ini, sivitas akademika itu betul-betul bersatu dan kemudian menyuarakan hal yang sama. Kalau sudah sivitas akademika ini bersatu seperti itu dan dibacakannya di tempat yang, dalam tanda kutip itu suci, yaitu Baleirung UGM, di mana di situ terjadi peristiwa-peristiwa besar dan bersejarah. Saya rasa ini akan menjadi sejarah baru sebagai penggerak suara dari kalangan akademisi ke seluruh Indonesia. Yes, oke. Itu topik yang kedua. Yang topik Mhm, ketiga, saya kira ada yang menarik juga. Apa yang terjadi, Anda juga bisa lihat kontennya di Hersubono Point mhm, gitu ya, bahwa Gibran itu sekarang ini bukan Gilbert. Kalau tadi Gilbran ya, Ketua BEM UGM itu Gilbran. Yang ini Gibran. Gibran itu digugat oleh Almas Saki Biru. Nah, susah ini namanya itu. Ini orang pasti Anda jangan apa udah lupa atau jangan dilupain karena ini anak yang menjadikan semacam apa penyebab asbabun nuzulnya begitu ya. Kemudian Gibran itu bisa lolos di mana di Mahkamah Konstitusi karena dia menggugat norma tentang pasal 169 huruf Q tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Itu kan Almas itu yang menggugat, walaupun kita tahu mungkin saja ya Almas itu cuman disuruh gugat saja, tapi sebenarnya dia juga nggak tahu apa yang dilakukan gitu. Tapi kok sekarang ini yang terjadi, dia menarik, dia menggugat secara perdata ini Mbak, disebutnya gugatnya Wan Prestasi, itu sudah mhm, terdaftar di Pengadilan Negeri Surakarta begitu, itu mhm, didaftarkannya tanggal 29 Januari, dan ya, rupanya sudah dibentuk majelis hakimnya karena tinggal sidang perdana. Nah ini kita bahas. mhm. Konprestasi ini kan berkaitan dengan utang piutang biasanya gitu ya, atau ngemplang atau apa gitu ya. Apakah ada janji apa dan kemudian ada kaitannya dengan gugatan di Mahkamah Konstitusi. Nah, yang ini saya kira kita tunggu menjadi sangat menarik ini Mbak Agi. Yang lain apa ya Mbak Agi? Mungkin berkaitan juga dengan Gibran, Mas Hersу, Hmm. bukan Gibran ya, berkaitan lagi dengan Gibran, yaitu ini soal LFP, baterai LFP yang Hmm. waktu itu ketika terakhir yaitu debat cawapres ini mencuat Mas Hersu, dan kita tahu di mana Gibran ini seperti mengolok-olok Caimin ketika itu begitu ya, dan juga menyebut nama Tom Lembong berkali-kali, yang dia mengatakan kalau seandainya menyebut timnas dari Timnas Amin, seandainya mereka menyebut soal LFP begitu, yang artinya ini malah justru mempromosikan negara lain yaitu Cina begitu Mas Ersu. Dan ternyata belakangan ini justru Pak Luhut ini mengatakan bahwa sedang membangun kerjasama dengan Cina untuk membuat baterai LFP tersebut. Nah, ini kan Padahal aneh. Pak Mahfud, Pak Luhut waktu itu juga marah-marah juga kepada Tom Lembong soal ini kan dia. Betul betul, pada sebelumnya, di Instagram yang sebelumnya dia marah-marah, tapi di Instagram yang belakangan ini, yang baru saja hari apa ya, hari Senin lalu atau apa itu Mas Esu, Instagramnya belum belum lama sih, itu dia statusnya adalah, bahwa dia membangun kerjasama tersebut dan ini kan, orang-orang jadi bertanya, terutama netizen ya, ini yang rame, mengatakan, "Wah sebaiknya Pak Luhut, berdebat saja dengan Gibran," begitu, jadi jangan Caimin gitu, tapi Pak Luhut. Karena Gibran mengatakan bahwa artinya mempromosikan negara lain. Ya, ini Pak Luhut malah mengajak kerjasama, yang dimana LFP itu tidak mengandung nikel, Mas Hirsu. Nah, ini persoalannya. Kita perlu bahas ini, menarik nih. Yes, oke. Apa yang lain selain itu Mbak Agi? Selain itu mungkin demo kemarin ya, Oh, demo. demo abdesi ya, agak aneh itu demo abdesi itu. Ya, saya lihat Hmm. kalau nggak salah ada beberapa orang yang ketika kalau kita lihat videonya itu salam dua jari tuh, beberapa orang diantaranya Mbak Gi. Ini wajar karena yang demo itu adalah abdesi, kan ada dua, yang satu abdesi pimpinan Arifin Abdul Majid dan yang ini adalah yang pimpinan Surtawijaya. Ini sebenarnya abdesi yang tidak berbadan hukum di Kemenkumham, tapi tetap sebagai organisasi terdaftar di Kemendagri begitu. Ya kita tahu Yang bolak-balik dimobilisasi abdesi yang ini ya Mbak ya, yang kemarin demo itu. ini abdesi yang setuju Jokowi 3 Oh, periode. Dan terakhir oke. ada di Indonesia Arena yang di mana Gibran juga hadir dan kemudian Ya. kasusnya masuk ke Bawaslu. Kok pantas banyak yang di media sosial ini ya, kalau saya baca di media sosial itu banyak ingatkan hati-hati ini jadi semacam cipta kondisi gitu karena katanya ya itu tadi karena abdesinya siapa itu gitu. Oke, kita mulai dari mana dulu Mbak Agi? Yang 4 supporter besar sepak bola rencananya akan hadir di JIS pada tanggal 10 Februari itu, Mas Hersu, itu pasti menarik sekali karena pecinta sepak bola Oke, oke. Indonesia itu kan luar biasa. Gimana sih ceritanya? Saya hanya baca di media media online, tapi kalau di media sosialnya gimana tuh Mbak? Ya, jadi di media sosial ini
ini mulai berkembang Mas Hersu isu ini. Sebenarnya sudah sejak sekitar 2 hari belakangan ini ya. Ini dimulai dengan diungkap salah satu pegiat media sosial yang juga pendukung pasangan nomor satu yaitu Amin begitu ya. Namanya Michael Adam, di akun Twitternya Michael Adam 7 Mas Hersu. Dia mengatakan demi perubahan Bobotoh akan gabung The Jackmania dukung Amin. Bobotoh akan hadir di JIS tanggal 10 Februari 2024 pada kampanye Akbar Amin. Nah, tentu saja klaim dia tersebut banyak sekali yang menanyakan betul atau tidak, karena tidak ada pernyataan resmi begitu dari pengurus Bobotoh begitu Mas Hersu. Nah, tapi si Michael Adam ini dia memastikan hal itu karena dia mengaku melihat sendiri proses rencana tersebut. Dia mengatakan sangat benar, saya saksikan prosesnya dari awal banget sampai jadi katanya. Nah, ini kemudian membuat banyak orang gembira begitu ya Mas Hersu kalau seandainya memang betul Bobotoh datang ke Jakarta, berada di satu stadion yang sama begitu dengan Jackmania. Ini selama ini kan kalau seandainya ada pertandingan misalnya pertandingan yang di mana di dalamnya itu ada Persib dan juga Persija itu tanpa penonton begitu atau jadinya kita tuh melihat tuh siaran langsung dari rumah saja begitu Mas Hersu. Padahal kalau kita tahu kedua klub sepak bola ini supporternya itu luar biasa. Jadi kalau seandainya di zaman dulu seandainya mereka bisa hadir itu tidak hanya di dalam stadion begitu seperti di GBK itu sampai di luar-luar harus dibuat big screen begitu sehingga mereka bisa melihat di luar. Ya, tapi karena adanya perseteruan, seringkali perkelahian apa dan sebagainya, kerusuhan selama ini memang dibuat peraturan seperti itu. Kalau seandainya ini memang betul-betul terjadi, ini akan menjadi game changernya karena Anies lah yang kemudian akan dilihat begitu Mas Hersu sebagai tokoh yang bisa menyatukan. Nah, selain dari dua ini dua supporter sepak bola besar ini juga kabarnya Bonek dan juga Aremania itu juga akan hadir ke Jakarta. Ya. Ini kan juga luar biasa ya, Kanjuruhan ya kita ingat ya, itu kan juga itu juga peristiwanya waktu itu kalau ini ya Bonek dengan Aremania juga itu Mbak Agi ya. Betul Bonek dengan Aremania. Tapi sebetulnya mereka seperti merasa begitu ya Mas itu seperti merasa dibenturkan. Mereka tidak perang secara tidak. Bukan karena benturan fisik, tapi peristiwanya pada waktu itu ketika pertandingan antara Persebaya dengan Aremania itu ya Mbak ya, dan mereka sebenarnya sudah dievakuasi kan pada waktu itu sebenarnya dari Bonek itu. Jadi yang terjadi justru Aremania itu menjadi banyak korban karena semprotan tembakan gas air mata itu gas ya sebenarnya pada itu. Tapi sebenarnya juga memang punya sejarah yang cukup panjang antara Bonek dan Persebaya. Saya teringat beberapa waktu yang lalu pernah ketika saya pergi ke Malang dan saya menggunakan plat mobil Surabaya gitu, lupa kalau hari itu ada pertandingan sepak bola antara Persebaya dengan Aremania dan saya diingatkan untuk segera keluar dari kota Malang. Begitu atmosfernya sampai seperti itu. Tapi kalau kemudian ini jadi momen of truth, mereka bisa bergabung di JIS dan itu mereka mengusung isu perubahan dan dengan semangat perubahan itu mereka bersatu, ya menurut saya itu dahsyat. Tapi kalau bisa jangan berhenti hanya pada pemilu ini, terus lanjut gitu ya. Iya, ini memang luar biasa Mas Hersu. Jadi sebelum yang Michael Adam tadi juga ada akun TikTok itu Dudung Agung Saputra 1 nama akunnya, yang dia juga menyebarkan pesan perdamaian itu antara supporter Persib Bandung dengan Persija Jakarta. Jadi dia mengatakan seperti ini, dengan segala hormat kami izin melintas dan bergabung kepada The Jack yang punya tempat dan kawasan. Kami dari Bobotoh ingin bersatu untuk perubahan di JIS pada 10 ini dia salah menulis ya. Pada 10 Februari 2024. Nah, ini dianggap sebagai pesan dari Bobotoh begitu ya Mas Hersu, karena dia adalah supporter dari Bobotoh. Nah, kalau saya melihat Mas Hersu, kenapa ini mereka mendukung Anies begitu atau mendukung Amin begitu? Ini karena memang pada debat capres kita masih ingat kemarin juga Anies mengangkat soal Kanjuruhan kan Mas Hersu. Dia menanyakan itu kepada capres yang lain, yang artinya dia memiliki ini masih ada PR yang belum selesai begitu. Ini ada kasus HAM besar bahkan HAM berat begitu yang belum selesai. Yang sepertinya Anies ini lewat pertanyaan tersebut menjanjikan bahwa apabila dia terpilih maka kasus itu akan diteruskan, akan
diselesaikan, untuk dilihat sejauh mana. Kan ini masih banyak yang tidak puas atas penyelesaian kasus tersebut dan menganggap tidak selesai. Begitu juga dengan ketika dia keliling Mas Hersu untuk desak Anies apa dan sebagainya. Seringkali soal lapangan sepak bola itu disinggung oleh Anies, dan terakhir yang kalau tidak salah di acara yang di Kemayoran ya, dia menyatakan bahwa kalau seandainya terpilih maka akan dibangun 11 stadium, sedikitnya 11 stadium di seluruh Indonesia begitu, di tempat yang berbeda-beda dengan standar JIS, yang artinya dengan standar internasional. Kita tahu JIS mungkin melebihi dari standar bawah internasional begitu. Dan kemudian juga track record dari Anies ketika dia menjadi Gubernur DKI Jakarta itu kan memang orang mengingatnya betul, dan itu sering sekali ditulis dan digaungkan Mas Hersus, yaitu soal ada 5 lapangan di 5 kota di Jakarta, yaitu Jakarta Barat, Timur, Utara, Selatan, dan juga di Jakarta Pusat, dibuat di daerah perkampungan, yaitu dengan standar FIFA, yaitu dengan rumputnya FIFA, dan kemudian dia tidak memberikan nama lapangan Anies atau apa gitu, tidak ada sama sekali nama jejak dari Anies, tapi orang tahu itu dibuat di masa pemerintahan Gubernur Anies, dan dia semua orang tahu bahwa itu tidak boleh dikomersialkan, pembiayaannya oleh Pemprov DKI, tapi sama sekali tidak boleh dikomersialkan dan bisa dipakai siapa saja. Ya, dikelola ya oleh warga sekitar gitu. Bahkan kalau saya pernah dengar itu dibikin giliran gitu di antara warga gitu ya, kapan pakainya. Ada komitmen semacam itu ya? Iya ya, karena memang di daerah-daerah misalnya di kecamatan itu kan sering ada klub sepak bola sendiri, Mas Ersu. Warga itu kan membuat klub-klub. Nah, mereka bisa secara bergantian berlatih di situ dengan mereka merasa menikmati juga standar internasional itu seperti apa sih, rumputnya itu seperti apa dan sebagainya begitu. Ya, oke. Oke, ini menarik ya, kita tunggu. Jadi selain akan sangat meriah, sangat ramai sekali, karena saya dengar udah banyak sekali orang yang tadinya kalau kabarnya mau, kalau toh mobil sewaannya dihambat, dibatalkan, mereka mau jalan kaki, mau long march gitu. Jadi akan ramai ya Mbak ya. Dan mumpung ngomongin soal kampanye kan, soal hambatan ini, soal sabotase ini bukan hanya terjadi pada pasangan Amin, tapi pasangan 03 juga mengeluhkan juga begitu ya, karena mobil-mobil sewaannya juga dibatalkan ya Mbak Agi ya. Iya, betul sekali. Jadi mereka juga akhirnya gayung bersambut ya, apa yang dikatakan oleh Pak Said Didu, yaitu dari salah satu orang dari Timnas Amin, kan mengatakan sudah menyewa begitu. Pak Said Didu mengatakan itu sudah dibayar begitu, Mas Hersu. Jadi tapi kemudian dibatalkan. Ada jawaban dari 02 yang mengatakan ya dibatalkan wong belum dibayar, itu dikatakan oleh Nusron Wahid begitu. Tapi pernyataan dari awal dari Pak Said Didu mengatakan bahwa itu sudah firm, sudah disewa begitu, tapi kemudian dibatalkan. Nah, kemudian dari ini dijawab juga oleh 03 yang mengatakan bahwa iya betul, kami juga menyewa bis, tapi kemudian juga dibatalkan, dan sulit begitu ya untuk seandainya menyewa terus kemudian mengatakan bahwa akan dipakai untuk kampanye akbar dari 03, maka itu mereka akan mendapati hambatan. Ya, saya rasa kemudian banyak ini memang lucu ya Mas Heru, lucu-lucuan begitu. Banyak sekali yang menyarankan, bilang aja bus wisata mau keliling Jakarta, bilang aja mau ke GBK. Kalau seandainya dipesan untuk pergi ke GBK, pasti itu akan tidak menemui hambatan. Ya, saya tidak tahu. Mungkin maksudnya adalah ke GBK itu ke tempat kampanye dari 02, yaitu Prabowo Gibran begitu. Ya. Oke, ya. Kita pindah ke topik yang saya kira UGM itu menarik ya, Mbak Agi ya, yang terjadi di UGM kemarin ya. Itu jumlah sivitas akademika ini kan artinya bukan hanya orang kampus ya, alumni memang termasuk sivitas akademika gitu ya Mbak Agi ya. Iya, betul sekali. Jadi sivitas akademika itu susunan pengajar, baik itu para profesor, terus kemudian para dosen tua, dosen muda, senior, junior, begitulah, itu semuanya masuk dalam sivitas akademika, dan juga mereka yang sudah alumni tergabung dalam himpunan alumni begitu ya, dan juga para mahasiswa yang masih ada di situ begitu. Memang di setiap perguruan tinggi itu berbeda-beda sebutan alumninya, Mas Hersu. Ada yang mensyaratkan asal pernah kuliah di sana maka menjadi sebutan alumni. Tapi ada yang mensyaratkan setidaknya 2 semester kuliah begitu maka menjadi bisa disebut alumni. Tapi ada juga yang kalau dia tidak pernah diwisuda di sana maka bukan alumni dong begitu ya. Tapi saya tidak tahu ketentuan UGM seperti apa, tapi saya rasa alumni UGM ini kan jumlahnya sudah ratusan ribu begitu ya, dan ini walaupun ada orang bisa mengatakan bahwa mereka tidak mewakili saya,
ya, karena suara saya berbeda. Tapi ini dibacakan oleh Profesor Kuncoro dan kemudian beserta dengan perwakilan dari para guru besar dan juga para dosen, begitu juga dengan ketua BEM, begitu ya Mas Ersu. Jadi ini ya sesuatu yang saya rasa ini valid begitu ya, Ya. dan dibacakan di Balerung UGM gitu. Ya, ya artinya kan sekarang ini posisinya pasti rektorat akan kikuk juga kalau membantah gitu ya, karena mereka memang ngajar di situ dan di situ ada hadir juga Profesor Sofyan Effendi kan mantan rektor UGM gitu ya. Ini jadi ini memang sangat menarik seperti kita singgung tadi di awal bagaimana kampus ini justru dimulai dari UGM kan begitu ya. UGM menyebarkan petisi dan kita kan tahu kan culture-nya orang Jawa kan bagaimana UGM ini kampus yang di Jogja gitu kan culture-nya kan tidak frontal seperti biasanya gitu ya. Biasanya gerakan-gerakan yang frontal itu dimulai dari dari UI, dari ITB dan sebagainya. Tapi ini dimulainya dari UGM karena biasanya UGM ini lebih pada pemikir gitu ya. Kalau Ya. di masa lalu konsep-konsep dan sebagainya itu dari UGM. Tapi sekarang nih gerakan moral dimulai dari Jogja dan kemudian disambut oleh UII Jogja ya. Ini tetangga lah ini sebenarnya tadinya ya. Sekarang sebenarnya tetangga juga ya, sama-sama di Sleman itu kan wilayahnya sama-sama ya Mbak ya. Iya betul sekali. Dan kita tahu 4 kandidat begitu ya dari 4 kandidat dari 6 kandidat Ya. capres dan cawapres semuanya alumni dari UGM, yaitu baik itu Anies, Muhaimin maupun Ganjar dan juga Pak Mahfud. Pak Mahfud double ya, dia kuliah di UI dan juga Yes. di UGM. Jadi kalau seandainya sekarang UI mengikuti, saya rasa ini Pak Mahfud juga pasti gembira banget nih, karena kabarnya hari ini kan juga akan mundur. Nah, yang lebih memprihatinkan lagi Mas Hersu karena memang saya rasa UGM ada semacam ketika dinobatkan Pak Jokowi sebagai alumni paling memalukan gitu ya dan kemudian itu tadinya kan memang masih seperti terbelah tapi sekarang terkonfirmasi dengan perilaku Pak Jokowi yang dia cawe-cawe dengan melakukan kampanye untuk anaknya bagi-bagi bansos dengan tangannya sendiri bahkan ada kejadian bagi-bagi bansos dan di dekatnya itu ada baliho begitu ya bergambar Prabowo Gibran begitu itu terjadi di Serang itu kan sempat viral sekali. Ini memang betul-betul perilaku yang memalukan dan Sangat, apalagi bukan hanya memalukan, sangat memalukan. sangat memalukan dan Ya. apalagi di sekelilingnya Pak Jokowi tangan kanannya sebagai operator adalah Pak Pratikno mantan rektor UGM. Begitu juga dengan Ari G. Dwi Payana ini adalah dosen UGM juga begitu. Jadi ini memang Pak Jokowi geng UGM tapi gengnya di Pak Jokowi begitu ya. Yang tentunya ini akan tersorot juga mereka alumni mana, tersorot perguruan tingginya yang terdahulu, maka saya rasa wajar lah. Ini kalau para guru besar kemudian protes, mereka menginginkan UGM ini menjadi penjaga demokrasi. Mereka menginginkan UGM ini yang malah lebih maju, karena kita tahu UGM ini kan salah satu perguruan tertua di Indonesia dan terbesar, yang dimana kalau di masa saya Mas Ersu ketika tahun 70-an saya masih ikut eyang saya di Jogja, kami memiliki kos-kosan begitu ya, itu ada kos-kosan begitu di tempat lain juga itu yang orang-orang Malaysia, mahasiswa-mahasiswa dari Malaysia, mereka belajar arsitektur, mereka belajar teknik sipil apa dan sebagainya, karena memang di Malaysia waktu itu masih levelnya lebih rendah dari kita begitu. Jadi Sekarang UGM kebalik ya. sekarang sudah terbalik. Oke, kita tunggu ya dari kampus-kampus lain ya gerakan-gerakan semacam ini ya. Kalau Anda nggak melakukan gerakan yang sama, atau lebih keras, itu cemen ya kelasnya ya. Perguruan tinggi cemen. Apalagi UI ya Mbak PI, UI pasti juga kita sebut cemen kalau nggak berani melakukan itu ya. Iya, karena perguruan tinggi itu kan tempat juga membentuk pribadi dan etika begitu. Dan ini yang dilakukan oleh Pak Jokowi, ini adalah lebih banyak itu adalah soal etika. Ketika etika itu runtuh, maka pasti hukum itu juga runtuh. Nah, ini pasti UGM ini sebagai ya beda ya dengan institut begitu. Walaupun institut juga berkenaan dengan ini, tapi soal hukum, soal Ya. ini memang UGM begitu Mas Hersu. Ya. Oke, kita pindah ke topik yang mana tadi? Ini sudah soal Gibran dulu ya. Iya ya, Gibran dan Almas ya. Oh, Ada Gibran Almas dengan ya. mereka. Ya. Ini menarik ya karena eh, mulai bocornya itu kan karena ada biasanya kan ada online ya sistem pendaftarannya itu kalau di pengadilan negeri itu rupanya ini terpantau sudah didaftarkan gugatannya masuk dalam daftar gugatan itu didaftarnya tanggal 29 Januari 2024 gitu dan rupanya sudah dijadwalkan untuk sidang perdana tapi tidak disebutkan kapan sidang perdananya tapi dengan
disebut sidang perdana berarti majelis hakimnya sudah terbentuk gitu ya. Dan Mhm. kasusnya adalah kasusnya itu wan prestasi. Kalau namanya wan prestasi itu kan ingkar janji gitu ya. Ini perdata sebenarnya, ini kasus perdata, kasus pidana. Nah, orang kemudian bertanya-tanya, ada apa ini, soal apa yang ingkar janjinya? Nah, itu petitumnya belum disebutkan gitu, Mbak, soal tuntutannya seperti apa itu di situ belum tercantum. Biasanya kan kalau dalam sistem itu muncul kasus perdata, kasusnya ini, ternyata di situ belum muncul. Tapi kita ingatkan bagaimana Almas ini, itu yang paling penting adalah ini kan ini misterius juga pada waktu itu ya, tiba-tiba ada seorang mahasiswa dari Solo mendaftarkan gugatan itu setelah sebelumnya ada tiga politisi ya dari tiga tiga partai kan. Kan kita Ya. ingat yang waktu itu mendaftarkan yang menggugat itu kan ada dua kepala daerah dari Gerindra, itu wali kota Bukit Tinggi dan juga wakil bupati dari Lampung Selatan, ditambah lagi dari Demokrat, wakil gubernur Jawa Timur Emil Dardak itu yang menggugat. Kemudian ada dari kader PSI ya yang melakukan gugatan, dan kemudian Partai Garuda. Ini semuanya kan sebenarnya pendukung Pak Prabowo dan Gibran. Jadi kita sebenarnya tahu itu bagian dari skenario untuk menggulirkan Gibran gitu. Tapi pada waktu itu kan dibatalkan, ditolak gugatan itu ya, semuanya itu ditolak. Dan pada waktu itu kalau menurut keterangan dari Hakim Saldi Isra tidak hadir pada waktu itu Pak Ketua Mahkamah Konstitusi Paman Gibran ini Anwar Usman, begitu, dengan alasan pada waktu itu katanya untuk menjaga independensi supaya tidak ada konflik of interest. Tapi belakangan dia membantah, dia menyatakan bahwa dia sakit gitu ya. Nah, bayangkan kemudian waktu itu kita sampai kesimpulan, oh selesai, berarti Gibran nggak bisa maju kan ketika sudah ada 3 gugatan dibatalkan. Tapi kita ingatkan kemudian selepas makan siang kemudian muncul gugatan ini yang kemudian lahir putusan 90 ya. 90 garis miring 21 Romawi tahun 2023 yang mengabulkan gugatan itu. Ini kasusnya menarik karena apa? Karena misterius juga nih cara masuknya gugatan. Katanya udah dicabut, kemudian ditarik lagi dan kemudian dimasukkan lagi. Padahal harusnya kalau udah dicabut ya udah nggak bisa direvisi, dibalikan lagi. Kalau di Mahkamah Konstitusi kan seperti itu, Mbak Agi. Dan yang juga jadi pertanyaan, apa legal standing-nya? Karena legal standing dia ini hanya sebagai pengagum Gibran. Kok kemudian ini putusannya diputuskan menang, dan waktu itu kan yang paling menarik adalah pernyataan dari 2 orang hakim Mahkamah Konstitusi yang dissenting opinion, yakni Profesor Saldi Isra dan Profesor Arif Hidayat. Kalau Saldi Isra kita ingat bahwa pada waktu dia menyatakan dalam sekejap atau dalam sekelebat itu kok hakim-hakim yang lain berubah begitu ya. Nah, ini anak ini nih Almas ini, dan kemudian belakangan kita tahu bahwa Almas ini anaknya dari Pak Boyamin Saiman ya. Boyamin Saiman ini koordinator masyarakat anti korupsi yang rupanya ketika di Solo dia berteman dekat dengan Pak Jokowi. Kan itu ya, jadi orang kemudian bertanya-tanya ada apa ini kan. Kalau sekarang tiba-tiba muncul dia menggugat gitu, Mbak. Kita belum tahu apa gugatannya, tapi tentu saja itu menarik gitu karena ya konotasinya kalau namanya ini wan prestasi itu berkaitan dengan biasanya utang piutang atau kontrak yang nggak dipenuhi atau sewa menyewa dan sebagainya, kira-kira gitu, Mbak Agi. Betul. Iya, jadi ini menjadi penasaran ya, wan prestasinya apa gitu ya, janjinya apa, kok Gibran seperti ditagih janji nih sama Almas. Almas adalah yang menggugat soal sehingga bisa meloloskan Gibran. Dia punya jasa besar ini. Ya. Jasa besar sekali, tapi yang menjadi pertanyaan yang ketika itu juga ramai adalah ketika gugatan itu dimasukkan, kemudian dicabut dan dimasukkan lagi, begitu ya, itu kabarnya hari Sabtu atau apa itu hari libur. Terus kemudian juga katanya dimasukkannya oleh, bukan katanya, ini terkonfirmasi dimasukkan oleh siapa begitu Mas Hersu, dan kemudian juga belum ditandatangani, begitu kan. Jadi ini memang siapa jadinya pihak yang memasukkan, dan sesudah itu rentetannya apa? Apakah dari Almas ini kemudian menarik begitu bahwa bukan dia yang memasukkan lagi, ini kan menjadi tanda tanya sampai sekarang karena dia juga tidak menyatakan hal itu. Tapi yang menarik juga Mas Hersu, Almas ini juga digugat oleh pihak lain loh. Jadi akhir 2023 kemarin atau bahkan awal Januari ini itu juga disidangkan Mas Hersu, yang dimana disidangkannya pada gugatannya itu Almas mencantumkan jati dirinya sebagai mahasiswa UNS, bukan sebagai mahasiswa UNSA begitu. Jadi UNSA ini kan Universitas Surakarta, sebuah universitas swasta. Ya? Iya, universitas swasta, dan kemudian kalau UNS itu universitas negeri begitu. Jadi kenapa dia
tidak mungkinlah kalau saya misalnya alumni dari mana, kemudian lupa begitu saya bukan alumni ya, mahasiswa mana, dan kemudian saya mencantumkan perguruan tinggi lain begitu, walaupun di kota yang sama. Ini maksudnya apa? Memang Almas ini memiliki saudara dan saudaranya itu kuliah di UNS begitu Mas Hersu. Jadi tapi dirinya sendiri adalah dari Unsa, dan bahkan latar belakangnya dari Almas ini dia itu SMA-nya itu dari kejar paket C kalau tidak salah, dan Hmm. karena hal apa begitu ya, itu juga sampai sekarang kita tidak tahu. Bukan berarti kita merendahkan kejar paket C, tapi artinya memang ada sesuatu pada perjalanan hidupnya sehingga seorang anak Boyamin Saiman begitu, dia dari SD, SMP, kabarnya juga pernah di pesantren, SMA-nya dia kejar paket C dan kemudian masuk ke Unsa, dan kemudian membuat gugatan yang berakhir pada kegaduhan. Dan lagi ketika diwawancara ketika itu, Almas ini mengatakan bahwa dia tidak kenal kepada Gibran, dia hanya sekedar kagum saja begitu ya. Tapi ternyata sekarang dia melakukan gugatan wan prestasi. Kalau seandainya tidak kenal, kenapa harus melakukan gugatan wan prestasi? Apa yang dijanjikan Gibran? Kan artinya itu, Mas Hersu. Ya, ya ini menarik. Kalau aku nggak kenal, kok kemudian ada urusan wan prestasi gitu kan. Mhm. Wan prestasi ya seperti saya sebut tadi urusannya biasanya utang piutang atau kontrak dan sebagainya. Tapi Janji. ada pernah kasus juga seorang perempuan kayaknya ditinggal laki-laki, Mhm. tapi kemudian dia diputuskan di tengah jalan padahal kehormatannya udah diambil, juga bisa Mhm. digugat wan prestasi karena janji mau menikahi nggak jadi dinikahi. Iya, Bisa juga jadi gitu. berupa janji-janji, betul Mas Hersu. Berupa janji-janji biasanya juga bisa digugat gitu, baik itu janji dengan apa namanya, dengan hitam di atas putih, dengan perjanjian maupun tidak, tapi ada saksinya dan sebagainya. Kita sering menemui hal seperti itu. Oke, kita pindah ke topik yang lain ya Mbak Agi ya, soal selain Atma kita tunggu saja yang lain. Iya ya, topik yang lain yang masih berkaitan dengan Gibran nih Mas Hersu, itu adalah soal LFP. Ini menarik. Ah, ya. Ini Ini menarik pasti karena berkaitan Tom Lembong ya. iya betul. TKL kalau Tom Lembong itu Thomas ke apa Thomas TTK. TTL ya, Thomas Trikasih Lembong namanya. Ya, betul, namanya Thomas Trikasih Lembong. Nah, ini menarik karena memang Pak Luhut lewat akun Instagramnya dia mengatakan bahwa akan bekerja sama dengan Cina begitu ya untuk membangun apa namanya ekosistem gitu baterai LFP, karena sebelumnya Indonesia itu kan memang lewat hilirisasi nikel, itu yang digaung-gaungkan adalah baterai nikel dengan di situ juga ada litium di dalam kandungannya dan bersama dengan kobalt. Jadi nikel, litium, kobalt. Nah, sementara kalau LFP yaitu litium ferrofosfat itu ditinggalkan nikelnya, tapi litium dan ditinggalkan itu kobaltnya, tapi litiumnya masih dipakai begitu. Nah, inilah yang kemudian memicu perdebatan ketika itu ya. Gibran saat itu sempat berkata kepada Caimin tuh, dia mengatakan kita sekarang Indonesia itu adalah negara yang punya cadangan nikel terbesar sedunia. Ini kekuatan kita, ini bargaining kita. Jangan malah membahas LFP. Itu sama saja mempromosikan Cina, Pak. Dia mengatakan seperti itu kepada Caimin gitu. Sementara Luhut mengatakan bahwa kita bersyukur LFP juga kita kembangkan dengan Cina. Litium baterai juga kita kembangkan dengan Cina maupun dengan yang lain-lain. Nah, ini kan menarik banget Mas Hersu, karena ketika itu apa maksud dari Gibran mengatakan itu kan sepertinya ingin mendegradasi atau ingin mendowngrade posisi dari Caimin yang sepertinya kurang paham soal LFP ketika itu begitu. Nah, ini kemudian sesudah debat kan menjadi ramai sekali soal LFP ini Mas Hersu. Ya, ini memang kita udah menduga ya, kalau setiap kali habis debat itu pasti nanti akan banyak muncul semacam cek fact gitu ya, dan akhirnya berantakan semua ya. Jadi kalau debat pertama kan Gibran dianggap cukup menguasai panggung begitu, tapi belakangan kemudian fakta-fakta yang diungkapkan itu salah. Kalau yang debat kedua itu sudah di panggungnya berantakan karena dianggap nggak beradab, nggak beretika, ternyata kemudian fakta-fakta yang dia kemukakan juga salah. Tapi yang saya ingin sorot itu pernyataan Pak Luhut yang waktu itu juga menyatakan Anda jangan buat kebohongan publik dong, yang dia kan juga menggunakan seperti itu juga ya, yang berkaitan dengan soal penggunaan nikel yang di mobil-mobil Cina kan. Kalau jadi yang sekarang ternyata terbukti apa yang dikatakan oleh Tom Lembong itu betul gitu kan. Iya, iya memang betul apa yang dikatakan oleh Tom Lembong, dan Tom Lembong juga mengatakan bahwa soal Tesla
mengembangkan baterai LFP itu bukan Tesla yang ada di Amerika, tapi Tesla yang ada di Cina. Dan memang Cina itu sedang besar-besaran mengembangkan baterai LFP itu. Bahkan yang misalnya dari BYD, yaitu Build Your Dream, itu nama salah satu perusahaan besar mobil listrik yang ada di Cina, yang kemudian juga sekarang ini sudah diekspor ke Indonesia, itu memakai baterai LFP. Kemudian ramai-ramai diangkat oleh media otomotif begitu Mas Hersu. Mereka kemudian model dari men-spill gitu ya, mengungkap bahwa dari BYD ini apa saja jenis-jenisnya yang ada di Indonesia yang memang betul sudah menggunakan baterai tersebut begitu. Jadi mungkin Gibran ini juga kurang informasi begitu kan Mas Hersu kalau kita melihatnya. Nah, herannya dia kok bisa sepede itu begitu Mas Hersu ketika itu. Nah, ini yang sangat disayangkan karena narasinya itu kan narasi yang dia sendiri tidak begitu paham, tapi dia merendahkan orang yang dia nilai tidak paham. Jadi gimana ya? Ini seperti ini loh Mas Hersu. Ini ya kata-katanya saya ulangi lagi. Itu sering digaungkan Pak Tom Lembong, lithium ferrofosfat. Ini agak aneh ya, yang sering ngomongin LFP itu tim sesnya. Tapi cawapresnya nggak paham LFP itu apa. Saya nggak tahu ya, Pak Tom Lembong dan tim sesnya sering nggak diskusi dengan cawapresnya. Mana cawapresnya nggak paham, aneh loh. Gitu, itu kan kita masih terngiang-ngiang ketika dia mengatakan itu begitu. Jadi kita juga sudah menduga sih seperti kata Mas Hersu bahwa sesudah debat itu pasti akan ada jawabannya. Dan ternyata jawabannya ya malah dijawab oleh Pak Luhut sendiri sekarang. Iya. Ketika itu terjadi di debat yang cukup panas begitu kan, kemudian ada tepuk tangan apa dan sebagainya antara Gibran dengan Caimin begitu ya. Kalau sekarang berarti Gibran harus berdebat dengan Pak Luhut karena Pak Luhut artinya mengundang Cina ya, mempromosikan Cina. Oke, Mbak Agi, masih ada tercecer yang tadi yang kita janjikan? Rasanya udah semua ya? Yang ini Mas Hersu demo dari betul ya, update itu. Saya kemarin penasaran deh Mbak soal demo. Coba kita tonton dulu videonya ya Mbak Agi ya. Nah itu kan saya bilang ini kok brutal banget unjuk rasa dan nggak kemudian sama sekali tidak ada tindakan dari aparat dan sebagainya. Kemudian kalau kita lihat tadi coba ini Anda perhatikan kan ada yang mengacungkan salam 3 jari kan di situ kelihatan tuh. Nah ini kan 2 jari maksud saya. Jadi saya kemarin bingung ada apa ini tiba-tiba demo di sana. Karena kemudian kok muncul narasi di media sosial, awas cipta kondisi ini dianggap gitu. Apa cipta kondisinya maksudnya? Wah bisa aja dibuat chaos dan sebagainya, dan kemudian melahirkan ada alasan untuk melakukan langkah darurat gitu, negara dalam status darurat gitu. Saya jadi tanya apa sih kenapa sih kok disebut gitu oleh teman-teman di media sosial itu? Rupanya ini karena abdesi gitu yang unjuk rasa kemarin Mbak ya. Iya betul.
kemarin yang unjuk rasa adalah Abdesi dan kita tahu Abdesi itu tidak hanya satu ya, Abdesi itu ada 2 setidaknya, yaitu yang satu dipimpin oleh Arifin Abdul Majid. Nah, ini adalah Abdesi yang terdaftar di Kemendagri sebagai organisasi massa kan memang harus mendaftar gitu, karena akan mendapatkan pembinaan dan sebagainya. Dan tapi ini adalah Abdesi yang juga terdaftar di Kemenkumham yang di bawah Arifin Abdul Majid tersebut begitu. Artinya dia berbadan hukum. Sementara kalau yang Abdesi satu lagi ini di bawah Surtawijaya namanya Mas Hersu. Jadi dia hanya terdaftar di Kemendagri saja sebagai organisasi massa. Jadi dia tidak terdaftar di Kemenkumham. Dan kemudian kedua Abdesi ini berbeda. Ketika misalnya Abdesi Surtawijaya ini hadir pada tahun 2021 kalau tidak salah ya waktu itu di di Istora ya, di Istora, dan kemudian waktu itu ada rencana untuk menggaungkan 3 periode, deklarasi Jokowi 3 periode, tapi kemudian dibatalkan apa dan sebagainya. Ini adalah Abdesi yang mendukung Jokowi 3 periode. Jadi ini memang dan kemudian juga Dewan Pembinanya begitu waktu itu juga sudah diungkapkan mereka ada nama Pak Luhut di Dewan Pembina Abdesi ini dan juga ada nama Pak Tito Karnavian juga sebagai Dewan Pembinanya. Jadi sangat disayangkan kalau seandainya para petinggi, para penguasa ini menjadi Dewan Pembina, kemudian terjadi kekerasan, tindakan demo dengan disertai bakar kemarin bakar-bakaran apa sih yang dibakar Mas Yesus atau ban atau apa itu ya di depan pintu DPR dan juga membawa palu sangat besar kemudian dipukul-pukul gitu ya. Dipukul-pukul, ada yang mengatakan itu ingin dilobangi begitu pintu masuknya dan kemudian juga ada dari video kita bisa saksikan membuat semacam tali dari kain sepertinya ya, yang kemudian diikatkan di pintu begitu ke gerbang DPR dan kemudian ditarik karena hendak dirubuhkan. Ini kan sesuatu yang sangat-sangat anarkis dan ini tidak dilakukan oleh mahasiswa, dilakukan oleh mereka-mereka yang memiliki jabatan sebagai kepala desa begitu dan perangkatnya. Dan mereka bukan orang yang berusia muda, kebanyakan juga sudah yang berusia dewasa, senior begitu ya. Jadi emang sangat disayangkan. Nah, kalau saya sendiri heran seperti kata Mas Hersu tadi, kok tidak ada yang ditangkap atau yang diamankan ya, padahal sudah membuat hal seperti itu dan menjadikan kerusakan Mas Hersu di pintu DPR itu. Dan Pak Karyoto ya, Kapolda juga mengatakan bahwa sebetulnya sehari sebelumnya itu sudah menyita. Ada sekitar 30 ban itu yang disiapkan akan dibakar, begitu juga dengan yang lain. Jadi memang ini bahkan ada pernyataan juga bahwa ini sudah direncanakan untuk rusuh gitu, akan direncanakan kericuhan di situ begitu ya. Jadi nggak salah dong ya kalau ada yang mencurigai itu gitu ya. Tapi kan kemudian biasanya itu dikait-kaitkan dengan situasi darurat atau apa gitu ya. Tapi betul. jadi pertanyaan ya, tapi ya seperti biasa kalau mereka kemarin unjuk rasa ya nggak melibatkan orang lain, anggap orang ya udah urusan lu deh gitu, bahkan ada orang yang curiga dengan unjuk rasa mereka gitu ya Mbak Agi ya, karena ya itu tadi sejarahnya kan mereka ini hafal ini yang mereka yang biasa dimobilisasi dulu awal-awal ketika isu 3 periode segala macam itu kan ya Mbak Agi ya, terus penundaan perpanjangan masa jabatan dan yang terakhir yang seperti Anda sebut tadi yang bertemu dengan Gibran di Indonesia Arena. Di Indonesia Arena ya, di kawasan Senayan ya. Iya ya, dan ini Mas Hersu, kalau seandainya memang ada skenario rusuh, menurut saya seperti Abdesi atau apa yang ini harus waspada begitu ya, karena kita tidak tahu kerusuhan itu apakah ada ordal yang melakukan itu ataukah ini memang provokator, kan seperti itu Mas Hersu, yang mendesain kerusuhan seperti itu sehingga tapi nanti nama jeleknya adalah kepada kelompok yang mendemo. Nah ini saya rasa ini harus, apalagi kalau ada 2 putaran menjelang Juni, wah ini akan bisa makin rame. Apalagi Abdesi ini sedikit saja ini tuntutannya adalah pada tanggal 6 atau 7 ini dia menginginkan segera disahkan undang-undang revisi undang-undang desa itu Mas Hersu. Ya, orang lain sibuk Pilpres, dia sibuk soal perpanjangan masa jabatan ya. Ini kelihatannya kayak Pak Prabowo juga yang sudah tidak sabar ingin memulai pemerintahan barunya gitu ya. Sudah tidak sabar untuk tanggal 11 Februari ini begitu ya, untuk segera bekerja yang artinya memang yakin betul bahwa akan 1 putaran. Yes, oke, Bagi. Kita mesti pamit ya, kita akhiri perbincangan kita kali ini. Saya Hersu Arif. Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.